that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere. Assalamualaikum wal. Setelah Solen season pertama berakhir, kali ini kita akan mulai membahas alur cerita Solen season keduanya, yang pastinya akan lebih seru. Ikuti terus ya wal. Kita diperlihatkan masa lalu Tang Hao, di mana tempat saat ini pijak menjadi alasan kebenciannya pada Aula Wuhun. Tang Hao, Ah Yin, dan Tang San yang masih bayi dikejar oleh seorang penghau dolu yang bergelar Dolu Hantu. Tang Hao bertarung dengannya. Setelah berhasil menahan Dolu Hantu untuk sementara waktu, dia dihentikan kembali oleh seorang penghau dolu lainnya, bergelar Dolu Krisan. Saat itu Tang Hao masih memiliki 8 cincin, yaitu spirit dolu. Meski begitu, dia bisa menghadang serangan cincin roh ke-6 dari seorang penghau dolu dengan 9 cincin. Meski dengan keadaannya yang sudah terluka, Tang Hao muda terus membawa anak dan istrinya untuk pergi. Namun ancaman sebenarnya baru saja tiba. Dia seorang pemimpin besar istana Wuhun bernama Qian Sunji yang memiliki martial soul malaikat bersayap 6, level 96. Dia menganggap dirinya dewa, namun Tang Hao tidak takut. Setelah menyembunyikan Ah Yin dan anaknya, dia pun berhadapan dengan Qian Sunji. Perbedaan level yang begitu jauh membuat Qian Sunji menjadi jumawa. Namun dengan tekad melindungi keluarganya, Tang Hao sempat membuat Qian Sunji terdesak. Namun Dolu Hantu dan Dolu Krisan menggunakan kemampuan gabungan mereka yang membuat Tang Hao tidak dapat bergerak. Dia pun terkena serangan dari Qian Sunji. Saat akan dihabisi, Ah Yin menyelamatkan dengan rumput biru peraknya. Di sini Ah Yin berpesan untuk menjaga anak mereka. Dia pun mendekat pada Aula Wuhun, seolah-olah akan menyerahkan diri. Namun hal yang tak terduga dilakukan Ah Yin. Dia melakukan pengorbanan dan menjadikan dirinya sebagai cincin roh ke-9 Tang Hao. Aula Wuhun adalah perkumpulan dari Spirit Master. Di sana terdapat banyak sekali orang-orang kuat, didirikan oleh 2 orang terkuat di benua dulu pada generasi sebelumnya. Aula Wuhun tidak tunduk kepada 2 kekaisaran, baik dari kekaisaran Star Duo maupun Xianglo. Mereka memiliki pemerintahan sendiri. Kembali pada saat ini, Tang Hao yang teringat masa lalu Ah Yin yang sangat menyakitkan. Dia berjanji akan membalas perbuatan Aula Wuhun. Ternyata Ah Yin adalah seorang binatang jiwa yang memilih menjadi manusia. Ah Yin sekarang berubah ke bentuk rumput biru peraknya setelah melakukan pengorbanan. Di tempat Tang San, dia yang sedang menyerap cincin roh ketiganya sedang dalam keadaan kritis karena binatang laba-laba iblis ini sangat sulit untuk dikendalikan. Terlebih lagi, usia dari binatang jiwa itu mencapai 2000 tahun. Dengan kondisi fisik maupun psikis Tang San yang sedang menurun, itu sangat berat dia lakukan. Di tempat rombongan kakek naga, mereka memuji bakat anak-anak Akademi Shrek. Bukan hanya Tang San, tapi mereka semua memiliki bakat langka yang tidak dimiliki anak-anak lain. Namun Tang San lah yang dianggap kakek naga paling berbakat. Di sini Aran terlihat menyukai Tang San meski lebih muda darinya. Saat proses penyerapan cincin roh, Xiao tanpa terduga datang dan kembali dalam keadaan sehat tanpa terluka. Dan dia juga berhasil menembus level 30 dan sudah menyerap cincin roh ketiganya. Namun, teman-temannya tanpa menaruh curiga dengan cerita Xiao karena mereka senang Xiao telah kembali. Dengan tekad untuk menyelamatkan Xiao,
Tang San berhasil menyerap cincin roh laba-laba dan mendapatkan tulang roh kaki laba-laba yang tumbuh dari punggung Tang San. Di Akademi Shrek, Guru Agung datang dan bertemu Flounder. Di sini Guru Agung memperlihatkan token yang diberikan oleh Tang Hao pada Flounder. Dalam mimpi, Tang San teringat kehidupannya di sekte Tang. Berbeda dengan murid dalam, Tang San yang hanya seorang murid luar tidak diizinkan mempelajari skill rahasia sekte, dan ia selalu dibully oleh murid-murid dalam. Meski sempat memohon izin untuk masuk ke perpustakaan untuk belajar skill rahasia, namun salah satu tetua menolak mentah-mentah permintaan itu. Pada malam harinya, Tang San berencana masuk ke perpustakaan rahasia yang dijaga ketat oleh para tetua sekte dan pengamanan tingkat tinggi. Dengan kejeniusannya, dia berhasil mengecoh para tetua dan berhasil masuk ke ruangan rahasia. Tang San membuka sebuah gulungan yang berisi semua teknik bela diri terkuat dari sekte Tang. Seseorang tiba-tiba muncul di belakang Tang San. Dia adalah ketua sekte bernama Tang Lan yang membuat Tang San mengakui kesalahannya dan siap dihukum apapun. Tang San lebih memilih mati daripada dia diusir dari sekte. Tang San sebelumnya bukan siapa-siapa, namun karena kejeniusannya, dia diangkat menjadi anggota sekte Tang, namun hanya sebagai murid luar. Di sini ketua Tang Lan menceritakan jika murid dalam sekarang melemah karena merasa disegani dan lebih hebat dari murid luar. Mereka menjadi malas belajar. Berbeda dengan murid luar yang terus bekerja keras, dan bahkan Tetua Lan memberi gulungan rahasia itu pada Tang San dan memintanya untuk membangkitkan kejayaan sekte. Setelah terbangun, Tang San hampir tidak percaya jika Xiao berada di depannya dalam keadaan sehat. Dia sangat senang dan bersyukur. Secara tiba-tiba, Tang San kembali mengeluarkan 6 kaki laba-laba di punggungnya. Sekelompok laba-laba berwajah manusia menyerang mereka. Meski ukuran mereka kecil, tapi jumlah mereka sangat banyak. Tang San memberi teman-temannya senjata rahasia untuk bertarung. Setelah banyak yang terbunuh, laba-laba yang tersisa pun kabur. Mereka kagum dengan senjata rahasia Tang San. Terlebih lagi Oscar dan Rongrong yang seorang tipe pendukung. Mereka sangat terbantu dengan senjata rahasia untuk melindungi diri mereka. Rongrong ingin membayar senjata rahasia ini, tapi Tang San tidak menjual untuk temannya. Tang San akan memberi Rongrong 1 set. Rongrong hanya perlu mengganti untuk bahan bakunya saja. Mereka pun sudah pulang ke akademi. Guru Zhou bercerita tentang kejadian di hutan Starduo. Guru Agung mengatakan jika ada binatang yang lebih kuat daripada kera raksasa di hutan Starduo, dia adalah Piton Ox hijau. Jika kera raksasa adalah raja, maka Piton Ox adalah kaisar. Di suatu kesempatan, seorang penghaudolo yang sedang berada di jantung hutan, dia ingin mencari kekuatan dan berniat menantang kera raksasa untuk bertarung. Sesaat sebelum bertarung, secara mengejutkan, seekor binatang raksasa yang sangat besar muncul dari kedalaman danau. Ukurannya bahkan jauh lebih besar daripada kera raksasa, memiliki sepasang tanduk banteng di kepalanya, bahkan dia bisa berbicara. Tekanan dari Piton Ox membuat seorang penghaudolo tidak bisa bergerak. Guru Agung juga memuji anak-anak Akademi Shrek. Dia akan bergabung untuk melatih di akademi. Tang San yang melihat gurunya langsung menghampiri dan menyapa. Kaki laba-laba di punggung Tang San muncul secara tiba-tiba dan tidak terkendali mengenai Ma Hong Jun, yang membuatnya langsung pingsan. Guru Agung menyuruh Tang San untuk tenang agar bisa mengendalikan tulang roh eksternal.
Di sini Tangsan disuruh mengeluarkan racun laba-laba di lengan Ma Hongjun sebelum racun sampai ke jantungnya. Beruntung Tangsan berhasil dengan bimbingan dari gurunya. Mereka pun menunggu Ma Hongjun tersadar.